Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, saya Muhammad Abu Yazid dengan NIM 20040260114 akan mereview sebuah software ensiklopedi yakni Mausu'ah At-Tafsir wa Ulumi Al-Quran guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Takhrij Quran dan Hadis. Sebelumnya, Al-Quran dan Hadis merupakan referensi terbesar dan terlengkap bagi umat Islam, baik untuk sekedar mencari informasi maupun untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Dan saat ini ketika teknologi sudah berkembang semakin maju dan pesat di berbagai bidang, kajian Al-Quran dan Hadis juga ikut serta di dalamnya. Al-Quran, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, dan berbagai kitab rujukan Islam tidak lagi hanya dapat diakses dengan naskahnya secara langsung, tetapi kitab-kitab tersebut telah didigitalisasi baik dalam bentuk e-book maupun dalam bentuk software ensiklopedi kitab. Dan di antara software ensiklopedi kitab yang telah populer dan banyak digunakan di kalangan umat Islam adalah Al-Maktabah Syamilah, Mausu'ah Al-Hadis Asy-Syarif, Maktabah Alfiyah, dan lain sebagainya. Pada tahun 2012, Islam Web meluncurkan software terbarunya dalam bidang kajian Al-Quran dan tafsir. Software tersebut bernama Mausu'ah Al-Tafsir wa Ulumi Al-Quran. Namun sampai saat ini software ini belum banyak dikenal dan digunakan oleh para pengkaji. Oleh karena itu, saya akan mereview software ini. Software Mausu'ah At-Tafsir wa Ulumi Al-Quran adalah software yang berisi kumpulan kitab-kitab tafsir dan kitab ilmu Al-Quran. Software ini menghimpun 16 kitab rujukan. Software ini dibuat oleh Asyibkah Al-Islamiyah atau Islam Web Qatar pada tahun 2012 dan yang kemudian dipasarkan secara gratis di situsnya. Islam Web sendiri merupakan situs dakwah Islam yang berpusat di negara Qatar dengan menganut ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalamnya terdapat banyak macam perbahasan seperti akidah, syariah, akhlak, bahasa, dan seni, dan sebagainya. Situs ini selalu berusaha memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan mencoba merealisasikan sebuah tujuan-tujuan yang diantaranya menyebarkan akidah Islam yang benar serta hukum-hukum syariah dengan berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka dari itu, dengan hadirnya situs ini, khususnya kaum muslimin akan dipermudah dalam mencari informasi-informasi tentang Islam dan sebagainya. Tentunya khusus bagi mereka yang suka berselancar di dunia internet. Baik, selanjutnya beberapa fitur yang terdapat di dalam software ini. Yang pertama adalah menu Al-Maraji. Jadi menu ini menghimpun kitab-kitab yang terdapat dalam software yang dapat menampilkan daftar rujukan berdasarkan nama kitab, nama pengarang atau klasifikasi kitab. Menu ini juga dapat menampilkan informasi dari setiap kitab. Informasi ini meliputi nama kitab, nama pengarang, jenis kitab, jumlah jilid, dan nama penerbit kitab yang terdapat di bagian bawah. Untuk menampilkan kitab yang diinginkan, cukup dengan mengklik logo yang ada di sini. Adapun kitab-kitab yang terdapat di dalamnya terdapat 16 kitab yang terbagi dalam dua klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi tafsir Al-Quran, terdiri dari 12 kitab. Yang pertama, Ahkam Al-Quran karya Ibnu Arabi, Tafsir Al-Qurtubi karya Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, Tafsir Ibnu Katsir karya Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al-Tabari karya Muhammad bin Jarir At-Tabari, Tafsir Al-Bagawi karya Husain bin Mas'ud Al-Bagawi, Tahrir wal Tanwir karya Muhammad Tahir bin Asyur, At-Tafsir Al-Kabir Al-Bar Al-Munhid karya Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi, Adlu Al-Bayan fi Ad-Dahi Al-Quran bil Al-Quran karya Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rashid Rida, Fath Al-Qadir Al-Jami Baina Fani Al-Riwayah wa Al-Dirayah karya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Tafsir Al-Kabir karya Fahruddin Ar-Razi, Asbab Nuzur karya Al-Wahidi. Klasifikasi Ulum Al-Quran terdiri dari 4 kitab. Yang pertama, Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Badr ad-Din Al-Zarkashi. Kedua, Atikon fi Ulumul Quran karya Jalal ad-Din As-Suyuti. Dan yang ketiga, At-Tibyan fil I'rab Al-Quran karya Al-Akbari. Dan yang keempat adalah An-Nasyr
fi al-qiraat Asyarkari al-Jazari. Selanjutnya adalah menu al-majallat. Jadi menu ini menghimpun klasifikasi kumpulan kitab tertentu. Klasifikasi ini dapat dibuat dan diatur sesuai dengan keinginan. Misalnya jika ingin mengelompokkan kitab-kitab tafsir era klasik, cukup dengan mengklik menu idafah dan memberi nama klasifikasi, lalu masukkan kitab-kitab yang ingin dimasukkan dalam kategori dari daftar kitab yang dimiliki software. Selanjutnya adalah al-mufaddalat. Menu ini menghimpun halaman-halaman yang telah dimasukkan dalam kategori favorit. Menu ini dapat memudahkan untuk menemukan dan membuka kembali halaman-halaman yang pernah dibuka. Jadi halaman-halaman tersebut juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan tema atau nama tertentu. Dan selanjutnya adalah menu al-idadat. Jadi menu ini berfungsi untuk mengatur atau merubah tampilan font, baik ukurannya ataupun bentuknya. Menu ini juga disertai tampilan preview agar dapat mempermudah dalam menentukan tampilan yang diinginkan. Selanjutnya adalah menu al-faharis. Jadi menu ini merupakan salah satu indeks yang terdapat dalam software, yaitu indeks ayat-ayat Al-Quran. Indeks ini menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang disusun berdasarkan urutan surat dan ayat dalam mushaf. Jika kita memilih lalu menampilkan salah satu ayat, maka akan muncul layar yang menampilkan ayat tersebut beserta keterangan-keterangannya dalam kitab-kitab tafsir terkait dengan ayat yang dipilih. Selanjutnya adalah menu batch. Ketika membuka aplikasi atau software Bawswah ini, maka yang muncul pertama adalah pilihan menu seperti ini. Cukup menekan logo yang ada di sini untuk mencari sebuah tema pembahasan. Setelah mengklik logo tersebut, maka akan muncul menu seperti ini. Dan setelah muncul dialog seperti ini, maka tinggal mengklik tema-tema yang tertera di dalamnya, seperti salat, tahara, dan lain-lain. Dialog ini merupakan dialog antara mencari tema-tema fikih, usul fikih, ulumul Quran, mustalah hadis, serta ilmu akhlak. Namun jika tema yang dicari tidak tertera dalam dialog tersebut, maka cari di menu nasiyah. Misalnya yang dicari tema adil, maka tinggal diketik pada bagian pencari teks lafaz adil. Selanjutnya adalah menu ini maka akan muncul daftar kitab yang sedang ditampilkan. Dengan menu ini kita dapat mengatur layar yang sedang dibuka ataupun menutup salah satunya atau semuanya yang sedang ditampilkan dan dapat menampilkannya kembali. Dan terakhir adalah menu musaadah. Jadi menu ini terdiri dari dua pilihan, yaitu musaadah dan al-barnamij. Menu musaadah berisi informasi tentang penjelasan, fungsi dan tutorial. Adapun al-barnamij merupakan informasi tentang seri dan tahun pembuatan software. Kelebihan dan kekurangan software ini. Di antara kelebihan dari software ini adalah adanya indeks tematik yang berisi lebih dari 13.000 tema. Dapat menampilkan Al-Quran dan menghubungkan ayat dengan tafsirnya dari seluruh kitab yang terdapat di dalam software. Terdapat takhrij hadis-hadis yang juga terdapat dalam kitab-kitab tafsir yang sedang dikaji. Juga terdapat keterangan tentang biografi ulama atau perawi yang terdapat dalam kitab yang sedang dikaji. Software ini juga memiliki fitur untuk memberikan catatan atau komentar terhadap teks yang sedang dikaji dan menyimpannya. Adapun kekurangan dari software ini antara lain adalah jumlah kitab rujukan yang masih relatif sedikit dibandingkan dengan software yang lain. Selain itu, takhrij hadis hanya bersumber dari dua kitab, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, sedangkan rujukan biografi ulama hanya bersumber dari kitab Syiar Alam An-Nubala. Jadi software Mawsu'ah At-Tafsir wa Ulumul Quran ini adalah software yang berisi kumpulan kitab-kitab tafsir dan kitab ilmu Al-Quran. Software ini menghimpun 16 kitab rujukan yang terdiri dari 11 kitab tafsir, 4 kitab ulum Al-Quran, dan 1 kitab Asbab An-Nuzul. Software ini dibuat oleh Asyibka Al-Islamiyah Qatar pada tahun 2012. Dan software ini memiliki beberapa menu yang dapat mendukung kajian tafsir secara lebih mendalam. Dan di antara keistimewaannya adalah software ini dapat menghubungkan berbagai penafsiran mufassir terhadap suatu ayat tertentu dalam satu layar. Akan tetapi jumlah kitab rujukan di dalam software ini masih relatif sedikit dibandingkan dengan software-software yang lain. Mungkin cukup sekian
review software Mausuah Tafsir Ulumul Quran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.